Halo semuanya, selamat sore. Sekarang udah jam 3.55 menit. Kali ini gue mau update ya tentang what I do ya, what I do. Sorry gue close trading view gue. Gue pengen buka trading view gue dulu. Ini gue close ya WhatsApp-nya juga karena nggak berguna. Ya preview juga gue close. Gue Chrome nggak biarin. Oke. Di sini gue bakal perlihatkan ke kalian dulu. Ini hasil tradingan gue hari ini. Gue minus ya. Kesalahannya apa dari equity? Oke, equity gue padahal udah dari naik di awal 58 profit, cuman di akhir posisi gue itu loss semuanya. Oke, bisa kalian lihat bisa 1 2 3 4 5 6 7 7 kali loss. Dan ini hari ke berapa ini ya? Ini udah hari ke ya profit target 0 ya, masih minus 58. Gue target per $9 ya. Average win-nya 36% with ratio itu nggak begitu penting ya menurut gue sih. Yang penting adalah di sini di P&L-nya apakah hari ini profit atau enggak. Oke. Gue trading selama udah 5 hari, selama 22 jam, 53 menit dan 6 detik. Oke, di tradingan gue yang tadi itu gue dapat momen. Yang pertama gue harusnya dapat momen di sini ya. Gue entry sell di momen ini. Ya, di momen sini gue entry sell. Di sini dapat momen karena habis displacement dan juga breakout structure ya. Yang gue mau perlihatkan di sini displacement ya, displacement dan juga breakout structures. Oke. Yang artinya kalau udah breakout structures itu artinya tren bakal mengalami penurunan. Udah terjadi penurunan, cuman salahnya gue adalah gue targetnya kejauhan. Oke, harusnya di sini dan betternya itu di sini. Oke, terjadi displacement dan di sini gue coba entry sell, betul terjadi penurunan. Ini candle penurunannya di marketnya udah ngasih reaction seperti ini, cuman marketnya react nggak sesuai dengan prediksi gue, yakni kalau ambil fair value gaps itu harusnya itu itu ya ada retracement lah. Oke, gue target di sini TP-nya. Cuman gue salah lihat adalah ini baru breakout structures dan juga ini candle displacement. Dan di sini fair value gaps yang gue jadikan acuan untuk entry sell. Salah. Di sini udah breakout structures dan tadi penurunannya udah bagus banget ya. Nge-rebalance dua fair value gaps ya, mitigasi fair value gaps pertama, fair value gap kedua. Gue entry sell di sini dan gak dapat. Sungguh pengalaman yang menarik karena tadi padahal ya sebenarnya gue udah realized profitnya sampai $170 sampai di sini, cuman karena ada spread jadi akunnya nggak ke close di sini. Jadi sebagai disiplin karena di sini gue udah loss 2% ya, 2% gue bakal lanjut besok ya. Nah itu loss 2% which is ya 2% sekian dan cukup seru juga. Oke, semoga besok bisa kembali lagi ke kondisi awal ya. Nah, itu trading. Jadi hal yang gue pelajari adalah gue harus baca candle. Sebenarnya gue udah lihat di 15 menit kan. Oh, di sini ada doji nih, ngepom doji. Harusnya gue langsung close, cuman karena gue percaya sama entry SL sama close-nya gue dan SL sama TP gue, ya udah gue hold ya dan alhasil loss semuanya. Oke, dari sini udah gue entry dan hampir 3 jam gue mantau market ya. Hampir 2-3 jam gue lihat di MT5 dan ya ini hasilnya loss. Nah, menurut gue sih itu adalah salah satu pengalaman yang menarik untuk diskusikan bersama kalian. Ya, terlebih lagi ini ada momen atau enggak gue gak bakalan entry karena udah balik ke disiplin trading ya. Ini gue balik ke back testing. Oke, terima kasih ya. Dan di sini membuktikan bahwasanya gue udah mulai sedikit. Ntar gue mau minum dulu. Udah ada kayak sedikit apa ya, ability kemampuan untuk
entry, jadi gue nggak takut lagi entry, gue nggak takut lagi kena SL, gue nggak takut lagi kena TP karena hold. Jadi kalau misalkan gue ya it's better than beberapa hari ke belakang. Sebenarnya ini bisa dapat kita entry buy ya, target TP ini, target TP, nah buy target TP. Dari segi market structure yang udah bagus ya, di 15 menit juga bisa kita lihat ada 2 candle displacement, cuman ya seperti itu. Ya dari beberapa hari yang lalu, dari ini gue start dari tahun berapa ya? Bisa kita lihat di sini ada tanggal terakhir itu 8 September 2025. Which is 7 hari yang lalu gue coba, kalian bisa tonton video-videonya di YouTube gue di Wayanma ya, Wayanma. Gue pengen ubah nanti namanya, nama channelnya mungkin lebih ke arah trading, dan gue pengen ganti picture-nya juga. Oke. Itu so far bagus banget ya, dari jurnal 01 recap dari 14 Mei. Dan ini di awal ya, awal gue trading itu di sini, backtesting asset trading in TradingView tanggal 1 Mei 2025. Sekarang udah bulan September, which is sudah 4 bulan yang lalu. Ya, 4 bulan yang lalu gue mulai trading fokus, dan di sini gue dapat satu like ya di backtesting spot money concept in technical analysis tuh di 1 Mei 2025, dan spesialnya lagi gue trading 1 Mei 2025 juga. Terus 16 Mei gue upload random video ya, dan di sini smart gue coba untuk memberikan pola pikir gue, pandangan gue tentang AI, dan ya 8 Juni 2025. Dan kemudian di sini ada random talk in English, gue upload sedikit random ya, dari terus monolog 17 Mei 26 Juli tentang random lagi, kemudian lanjut dan ke sini sampai 1% Better Project backtesting and trading view 8 September 2025. Which is ini udah gue lakukan selama beberapa bulan, 4 bulan bukan, dan tapi untuk trading di prop firm dan trading di maksudnya pakai live account, nggak di demo account lagi, itu dari 2 bulan yang lalu. 2 bulan, kalau ini baru 5 hari, jadi bisa dibilang gue masih early ya, dan gue punya kayak margin of error itu gede, jadi ya gue bakal lanjutin sampai 2 tahun ataupun 3 tahun. Ini sedikit menyemangati gue. Menurut gue sih sekarang ini cuman kayak beginner loss ya buat gue sih. Semakin gue banyak membuat kesalahan tuh kan, ada hal yang gue kesalahan. Tadi gue salah karena gue set TP-nya terlalu kejauhan, gue nggak hitung spread-nya, gue nggak cukup dengan $270 profit, dan gue pengen hal yang lebih, which is itu sangat-sangat masuk akal sih. Menurut gue sih secara manusia itu pengen ketakutan, pengen hal yang lebih, itu is a normal part of human behavior juga ya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, gue pasti bisa nge-redefine hal itu. Jadi gue pasti bisa nge-redefine hal itu. Jadi kalau misalkan sekarang gue menganggap gue terlalu kayak rely on the profit, kayak misalkan $170 kecil, gue pengen $200, which is based on the backtesting yang gue lakukan. Terkadang ketika kita gitulah ngegeser, berharap kepada market, terkadang market structure-nya kita lupa akan pentingnya market structures-nya seperti apa, terus big picture-nya seperti apa, big picture dari trend seperti apa, hingga kita loss dan balik lagi dari karena kita pengennya profit $200, kita menganggap bahwa perusahaannya profit $100 itu gak gede ya ini. Dan gue rasa gue berada di fase itu sekarang, jadi gue merasa kenapa nggak langsung aja di stop loss gue profit di $130, which is ya uang adalah uang kan. $30 is a big money, $10 is a big money, $100 apalagi is a big money, apalagi yang sampai $1.000 atau $2.000. Which is one day gue percaya bahwasannya diri gue bakalan pernah pasti ngerasain gitu gimana rasanya profit $1.000 dalam sehari di tadi personal capital atau sebagainya.
selama gue masih punya internet ya, selama gue masih punya internet, selama gue masih punya kemampuan untuk menganalisa, dan semakin gue rasa eh, itu bakal mempercepat sih. Maksudnya semakin gue sering melihat market itu, semakin gue punya membuat sebuah kesalahan gitu, gue bisa improve ke sana. Ya. Dan juga di sini ternyata penting banget untuk di apa ya, journaling ya. Journaling itu penting banget, menurut gue sih sangat penting ya. Tapi tipe gue, cara journaling gue adalah dengan cara gue ngomong langsung seperti ini. Sebenarnya menurut gue sih kalau journaling yang kayak screenshot chart gitu kan, screenshot chart, kemudian kita kasih analisa berapa SR, berapa TP, it's a good, tapi itu terlalu apa ya, doing too many jobs ya. Menurut gue sih do a lot of jobs like that. Dan di gue lebih prefer seperti ini sih, langsung to the point apa yang pengen gue sampaikan ke kalian semua ya. Dan nggak hanya itu aja, nggak hanya itu aja. Di Binance juga gue ada loss juga, which is di gue holding pump ya, hold pump sekarang udah 0,55 loss, dan kalau kita lihat di pump USDT ternyata kita loss juga. Gue bakal wait ya pump USDT next to berapa candle, apakah bullish atau enggak, gue bakal hold ya, dan XRP dan sebagainya. Gue sih is a big money, is big. Ya. Ada orang yang bisa dapat 80% dari P&L-nya, margin ratio-nya, atau XRP-nya. Keren. Ya. Gue rasa ke depan gue bakalan hidup di trading. Day Lab as Traders itu mungkin video perdana gue di kemudian hari. Gue nggak tahu kapan itu kejadian, kapan itu bisa gue wujudin ya. Day Lab as Trader di hidup di desa, bisnis dan sebagainya. Ya. Menurut gue sih ini is a big part of journey, dan ya, it's a big part of journey, dan we need a time ya, we need a time to prove myself be better. Ya. Dan ya, untuk sekarang karena gue udah kena hit loss ya, 2% per day, gue target 2% per day, dan kalau gue loss gue harus ngapain kan, gitu pertanyaannya. Kalau gue loss ya udah, gue bakal stop, dan gue bakal apa ya, ngasah ulang teknik analisis gue di backtesting di TradingView dan sebagainya. Dan kalau gue lihat, kalau misalkan gue buy Dante di sini, gue paling gini aja sih. Ya, gue pengen melihat seberapa efektif analisa gue, dan seberapa tahu cara gue analisa teknikal. Ya. Dua. Dan it's a nice karena along the way gue semakin mengerti, gue semakin punya apa ya, kapabilitas untuk melihat chart dan langsung entry ya. Semakin gue sering latihan, dan keseringan gue backtesting juga, gue ngelihat sebuah pattern yang dimana time is very important ya. Time is very important. Misalnya jam 2 gitu kan, jam 2 atau jam 4, dimana jam 2 itu market opens London ya. Di sini tuh market open London, kalau kalian tahu. Ini di luar curhat gue hari ini. Oke, ini di London Open ya. London Open kita lihat bisa sangat volatile banget, dan Asia Open juga sangat volatile. 20 sampai jam 22 lah ya. Ini. Sampai jam 22. Dan itu. Jadi sebenarnya trading di gold ini gue semakin nyaman ya. Gue semakin nyaman ya trading di gold, dan semakin hari semakin gue bisa melihat sebuah pola yang menurut gue sih, gue mau entry lagi. Oh, ini entry terakhir lah. Ya, buy 0,9. Gue nggak tahu ini bakal profit atau loss. Di sana. Ya, di sana 2. Ya.
karena loss is a part of the game. Jadi loss is a part of doing business. Jadi so far ya loss is a part of the during games. Jadi gak ada yang gue syukurnya adalah gue nggak terlalu tergoda sama orang-orang yang bisa full margin seperti itu ya, karena kan banyak orang yang beginner orang-orang yang beginner kan orang-orang pemula tuh kan yang dulu tuh pasti kalau ketrak sama yang bisa full margin, yang nge-flip account dari $10 menjadi $1,000 atau $100 jadi $10,000 ya. Yeah, maybe for them it's possible, but for me it's not. Ya, dan seperti biasa, it's a game, trading is a mental games, dan kalau loss ya terima aja. Loss is a loss, how we define it. And then I'm gonna say that you're doing so great job, Dharma. I'm so glad to you understand these things, and I'm so really happy with you. So yeah, I think itu aja kayaknya, nggak ada yang lebih. Dan apa ya, stochastic RSI. Dan gue juga nggak pakai indicator sama sekali, gue cuma naik ke chart dan gue lihat berapa price, dan juga gue menjelasin bagaimana psikologi dari berbagai macam chart, berbagai macam ini apa namanya, candlestick ya. Pola yang sering banget gue ingat ya, doji, habis itu ada candlestick balls, nge-displaced candlology, cuma nggak bisa nembus. Jadi ada resist, equal high, market turun, dan gue rasa udah loss sih, udah close ya. Thank you dan terima kasih udah loss $139, dan see you on tomorrow. Ya, trading membantu gue dalam hal jadi pribadi yang lebih baik ya. Dan gue juga punya pekerjaan lain ya, selain trading gue punya pekerjaan kayak driving ya, itu baru pertama sih. Mungkin pekerjaan kedua mungkin gue bakal masuk ke data entry ya, untuk beberapa apa ya, gue pengen freelance tapi cuma freelance-nya nggak tahu freelance apa ya. Bagaimana get a job-nya gue ngerti, gimana caranya untuk gue get a job sih, ada yang bilang di Pipers ya. Cuman misalnya di Pipers, gue mau freelance apa, di bikin website kah? Kalau bikin website gue nggak begitu tertarik ya, kamu graphic design ya mungkin. Graphic design, dan tapi graphic design udah ada AI. Apa yang bisa gue lakukan ya? Apa yang gue bisa lakukan ya, doing sih betul, doing sih. Pokoknya apa gitu, SEO kayak marketing kayak, atau digital marketing kayak, pelajari tentang meta ads kayak, punya project yang incredible kayak, atau apa kayak gitu ya. Bahasa development gue, atau social media marketing, atau voice overs kayak, SEO atau apa, with generation, digital marketing misalkan. Dan kalau back marketing live ya, di search engine optimization atau search engine optimization ya, ini baru nih, social media marketing, social commerce, ada video marketing, dan industri yang purpose specific, musik, podcast marketing, dan ya marketing, bagian semua hal yang berkaitan dengan marketing. Marketing dan trading itu adalah dua part yang berbeda ya, dua part yang menurut gue sih berbeda banget. Trading dan marketing, kalau trading itu lebih ke arah teknikalnya, lebih ke arah hal-hal yang berkaitan dengan ini, dan juga analisa, dan juga pola apa ya, bukan chart sih, tapi lebih tepatnya ke pola pattern recognition ya. Sama kayak semakin cepat kita recognize sebuah pola, itu akan semakin cepat kita men-take decision ya.
Ini kita itu diuji dalam hal critical thinking itu yang pertama, kedua adalah creative thinking di mana kita bisa mencoba untuk mensimulasikan sebuah cerita di dalam pikiran kita dari melihat pola itu tadi. Ya, karena itulah yang membantu keyakinan kita untuk entry. Ya. Kalau misalkan itu sih yang gue pelajari itu adalah majas yang kita pelajari. Ya, let's see how I end up in the couple of years. Oke, itu tadi gue lost, di sini gue sell lost. Di sini gue sell. TP di sini gue nggak ada TP. Bukan lost lagi. Aneh anjir lossnya. Oke, dan gue coba untuk entry buy di sini dan gue lihat it's not strong movements. And then ini tanda kalau gue entry pasti loss apapun ya. Oke, sekian. Terima kasih udah nonton dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.